Tuhan, adik-adik yang di rumah, selamat pagi. Kita akan mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Semuanya kita bangkit berdiri. Kita naikkan itu pujian, Bapakku datang padamu. Haleluya. Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, dan tiap mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, dan tiap mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, dan tiap mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, dan tiap mengucap syukur atas kebaikan. Hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. adik-adik yang di rumah, semuanya lipat tangan. Ikuti nanti Tante Anjur berdoa buat buka ibadah kita pagi hari ini. Anak sekolah minggu, kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu saat ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Ikuti kakak berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Pagi hari ini. Kami boleh ada. Kami yakin. Kami percaya. Itu semua. Karena kemurahan Tuhan. Itu semua. Karena penyertaan Tuhan. Dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan memulaikan ibadah kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan.
Kami akan memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, adik-adik yang di rumah, kita akan memuji Tuhan. Masih tetap tinggal berdiri, kita naikkan pujian hari ini, harinya Tuhan. Haleluya. Hari ini harinya Tuhan, Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini, haleluya. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini, haleluya. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Haleluya adik-adik, kita masih memuji Tuhan, kita naikkan pujian tiada berkesudahan. Haleluya. Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, adik-adik yang di rumah, puji Tuhan.
kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan itu pujian. Kesukaanku hanya firman-Mu. Haleluya. Kesukaanku hanya firman-Mu yang menerangi di setiap jalanku. Kerinduanku hanya padamu yang beri kekuatan di dalam hidupku. Kesukaanku hanya firman-Mu yang menerangi di setiap jalanku. Kerinduanku hanya padamu yang beri kekuatan di dalam hidupku. Firman-Mu yang menghibur hatiku di saat ku dalam persoalan. Firman-Mu yang meneguhkan imanku. Firman-Mu terang bagi jalanku. Firman-Mu yang menghibur hatiku di saat ku dalam persoalan. Firman-Mu yang meneguhkan imanku. Firman-Mu terang bagi jalanku. Firman-Mu terang bagi jalanku. Firman-Mu terang bagi jalanku. Ada yang di rumah, lipat tangannya. Nanti Om Dion akan berdoa buat firman Tuhan. Puji Tuhan, adik-adik yang ada di rumah, kita akan berdoa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Ikuti Om Dion berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu, guru kami yang akan menceritakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan ya adik-adik, kita akan dengar firman Tuhan. Adik yang di rumah, persiapkan Alkitabnya. Kita akan menuju firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 5 sampai yang ke-13. Ada yang di rumah, buka Alkitabnya, Matius pasal 8 ayat 5 sampai yang ke-13. Nanti Om Ray baca aja ayat yang ke-13. Kalau adik sudah dapat, adik boleh simak di Alkitab. Nanti Om Ray baca ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Puji Tuhan ya. Yang di rumah, judul cerita firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Kalau kita bicara Kapernaum, ini adalah mujizat kedua yang Tuhan Yesus berbuat di Kapernaum. Di ayat yang kelima dikatakan,
ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira, dia mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Adik-adik yang di rumah, ini ada seorang perwira. Kalau perwira itu berarti pangkatnya cukup bagus. Tetapi ketika hambanya di rumahnya, istilahnya yang bekerja di rumahnya itu sakit lumpuh, sakit yang cukup parah. Perwira ini datang kepada Tuhan Yesus. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Tolong sembuhkan hamba saya yang ada di rumah." Adik-adik yang di rumah, perwira ini sangat memohon kepada Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus menolaknya? Tidak, adik-adik di rumah. Tuhan Yesus berkata, ayat yang ke-13, "Pulanglah." Adik-adik yang di rumah, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini sama seperti yang dialami oleh perwira ini. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, tolong sembuhkan hambaku yang berada di rumah yang sedang sakit lumpuh." Firman Tuhan mencatat ayat yang ke-6 dan yang ke-7, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Jadi adik yang di rumah, Tuhan Yesus berkata, "Aku akan datang." Jadi adik-adik, Tuhan Yesus memberikan satu janji yang pasti, memberikan pengharapan yang pasti. Apalagi dalam kehidupan kita, adik-adik yang di rumah, kita tidak bisa keluar kemana-mana, tetapi lewat pertolongan Tuhan, lewat penyertaan Tuhan, Om Roy yakin dan percaya, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita pergumulkan, pasti Tuhan Yesus menjawab. Sama seperti yang dialami oleh perwira ini untuk hambanya. Ayat 7 berkata, Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Adik-adik yang di rumah, Tuhan Yesus yang berkata sendiri. Kalau Tuhan Yesus yang berkata, "Aku akan datang menyembuhkannya," itu pasti adik-adik. Yang dikatakan firman Tuhan ayat selanjutnya, ayat yang ke-13, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Adik-adik yang di rumah, kita lihat di sini seorang perwira yang memiliki iman yang sangat kuat di dalam Tuhan. Jadi adik-adik yang di rumah, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Artinya bukan cuma percaya, tapi kita harus setia kepada Tuhan Yesus, harus taat kepada firman-Nya, melakukan firman-Nya. Apapun yang kita dengar tentang firman Tuhan, kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita mengandalkan Tuhan Yesus, kita akan mengalami mujizat sama seperti yang dialami oleh perwira ini. Jadi adik yang di rumah, kita tetap tinggal di rumah, gak usah kemana-mana, tetap percaya kepada Tuhan Yesus, tetap berharap terus kepada Tuhan Yesus. Perlindungan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Asalkan adik yang kedua di rumah, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, perwira ini percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi adik yang di rumah, tetap kita percaya sama Tuhan Yesus, tetap kita mengandalkan Tuhan Yesus. Apapun yang kita lihat dalam dunia ini sementara terjadi, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, yang kita pernah lihat oleh mata, semuanya itu akan Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Asalkan adik-adik yang di rumah, kita tetap terus percaya sama Tuhan Yesus, berharap sama Tuhan Yesus. Yang terpenting, jangan pernah kita tinggalkan Tuhan Yesus. Jadi adik-adik yang di rumah, tetap setia kepada Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan ibadah, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena adik-adik yang di rumah, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita akan melihat pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Sama seperti perwira ini, dikatakan firman Tuhan, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Jadi di dalam Tuhan ada pengharapan yang pasti, di dalam Tuhan ada kekuatan yang pasti, di dalam Tuhan ada keyakinan yang pasti, asal kita terus mengandalkan Tuhan, berharap sama Tuhan,
kita akan melihat pertolongan Tuhan. Jadi ada yang di rumah, jangan takut kepada siapapun, jangan takut situasi yang terjadi di dalam dunia ini, tetapi mari kita mengandalkan Tuhan, percaya dan setia kepada Tuhan. Puji Tuhan, adik-adik yang di rumah, ayat hafalannya adik-adik bisa baca 1 Korintus, kalau dia di rumah bawa Alkitab, kita baca 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. Nanti Om Ray yang baca. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi adik yang di rumah, tetap kita mengasihi Tuhan, tetap kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Puji Tuhan adik-adik, inilah firman Tuhan, biar menjadi kekuatan dan menjadi berkat di dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Adik-adik yang di rumah, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita naikkan pujian terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan akan syukur bagi. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan akan syukur bagimu, syukur bagimu. Lipat tangannya, nanti Om Sam berdoa buat menutup ibadah kita pagi hari ini. Ayo adik-adik, kita siapkan hati kita akan berdoa, kita akan tutup ibadah kita pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini, kami boleh beribadah semua karena Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini, karena Tuhan sudah memberkati kami lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati guru-guru kami yang sudah melayani kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Berkati juga orang tua kami, guru-guru kami, dan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.